demokrasi untuk memilih orang nomor satu di Republik Indonesia ditabuh. Para pendekar politik mulai pasang kuda-kuda. Berbagai jurus maut telah disiapkan masing-masing bakal calon peserta. Walau gala demokrasi baru akan dihelat 3 tahun mendatang. Sejumlah nama mulai mewarnai bursa bakal calon presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Itu menyusul Presiden RI Joko Widodo dipastikan tak maju lagi pada pemilihan presiden mendatang. Sebab Jokowi, begitu sapaan akrab Joko Widodo, telah 2 kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Di negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden tak bisa menjabat lebih dari 2 periode. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 dan Undang-Undang Pemilu. Untuk itu, Pilpres periode 2024-2029 bakal seru, menyusul tak ada incumbent atau petahana sebagai kompetitor. Beberapa nama mulai mencuat dan menjadi buah bibir di masyarakat. Bahkan sejumlah lembaga survei telah merilis tingkat elektabilitas para tokoh tersebut. Semisal Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Mahfud MD, Susi Pujastuti, Gatot Nurmantio, hingga Muldoko. Tapi, ada satu tokoh yang menjadi perhatian publik, yakni munculnya nama Luhut Binsar Panjaitan. Luhut yang lebih dikenal dengan sebutan LBP tak dinyana bakal bergabung dengan para tokoh bakal calon presiden lainnya. Karena sejauh ini, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2 periode ini tak pernah berkuat untuk turut dalam percaturan politik, terlebih lagi pada bursa pemilihan presiden. Luhut yang sering disapa Opung ini memang digadang-gadang sebagai figur paling pantas melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi. Sebab dengan jabatan yang tengah mendekat kepadanya, tak sedikit beban tugas yang dipikul Opung. Misalnya dengan merebaknya pandemi coronavirus disease atau COVID-19 di Nusantara. Opung diberi tanggung jawab penuh untuk mengantisipasi dan meredam laju wabah mematikan itu. Tentunya untuk mewujudkan Indonesia sehat dan bersih dari corona, sebuah tugas yang terbilang cukup berat. Walau begitu, semangat Opung LBP tak surut. Badai protes dan cemoohan dari sejumlah elemen atas kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 yang mengarah ke Opung justru bagai tambahan energi baginya. Opung malah lebih giat dan bekerja keras untuk menjawab keraguan sejumlah elemen masyarakat tadi. Dan terbukti, laju wabah corona perlahan mulai surut. Nama LBP lantas bersinar. Namun itu hanyalah salah satu contoh dari sepak terjang Opung. Opung yang purnawirawan Jenderal TNI ini memiliki seabrek track record baik. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia, sejak 27 Juli 2016, lulusan terbaik Akademi Militer Nasional Angkatan tahun 1970 ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap negara. Tak sedikit investor yang telah diboyongnya. Dan investasi para pemodal asing boleh dibilang cukup fantastis. Masuknya para investor tak lebih hanya untuk menyejahterakan rakyat. Sebagian paling besar pengusaha asing kelas kakap yang menanamkan modalnya di Indonesia merupakan hasil lobi-lobi LBP. Suami Devi Simatubang ini memang cukup menarik perhatian publik. Tak hanya di Indonesia, nama peraih penghargaan Adi Makayasa di tahun 1970 ini cukup dikenal di negara tetangga dan negara-negara sahabat.
Lelaki kelahiran Simargala Huta Namora, Silain Toba Samosir, Sumatera Utara 28 September 1947 nan silam ini, pada kepemimpinan Presiden Jokowi, Opung memulai karir sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan lantas menjadi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selanjutnya menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju sejak 2019 hingga sekarang. Dengan sabrek jabatan mentereng yang dipegangnya, Opung justru tak tinggi hati. Tercatat di tahun 2001, dia membangun yayasan dan sekolah untuk masyarakat yang membutuhkan. Yayasan Del yang didirikannya bergerak di sektor pendidikan, teknologi, kesehatan, kemanusiaan, dan membangun panti asuhan. Del juga memberikan program beasiswa tanpa membedakan status maupun golongan. Del, Opung LBP juga mendirikan Yayasan Luhur Bakti Pertiwi dan Yayasan Lingkar Bina Prakarsa. Luhur Bakti Pertiwi telah melahirkan 250 alumni generasi muda berjiwa pimpinan. Melahirkan 250 alumni generasi muda berjiwa pemimpin berintegritas tinggi dari 23 provinsi. Sementara Yayasan Lingkar Bina Prakarsa sebagai lembaga independen dan non-partisan untuk menjadi pusat studi kebijakan dan pendampingan strategi. Nah, bertolak dari jiwa sosial yang tinggi dari sang jenderal yang murah senyum itu, maka namanya lantas disebut-sebut pantas menjadi pemimpin NKRI setelah Jokowi. Sikap tegas, ulet, dan nasionalisme yang tinggi membuat Opung bagai di atas angin ketimbang nama-nama bakal calon presiden lainnya. Terlebih lagi, Opung dinilai paling bersih karena tak pernah memiliki skandal apapun. Horas Opung. 1. Opung mempunyai ide dan cara pemikiran untuk memajukan bangsa. Yang kedua, Opung tidak bertele-tele dan cara bekerjanya sangat sederhana. Ketiga, Opung mempunyai pengalaman dalam bernegara dan dalam pergaulan internasional. Keempat, Opung sekarang tampaknya dan lakunya sudah jadi gurus, sabar, tegas, dan cerdas. Kelima, Opung sangat vokal dalam menyuarakan kebenaran. Keenam, Opung mukanya Indonesia banget, persis Joko Widodo. Ketujuh, Opung yang hanya bisa menyelamatkan dan meneruskan program infrastruktur dan lain-lain sehingga yang sudah ada tidak mubazir. Kedelapan, Opung mempunyai keberanian dan kecakapannya dalam membantu Presiden Joko Widodo untuk keluar dari masa sulit. 9. Opung mampu mengeluarkan keputusan yang cepat, tepat untuk pemerintahan Jokowi dan figur yang bersih dari masalah hukum, terutama korupsi. Horas Opung, horas.